masih banyak angkutan kota yang berkeliaran di jalur wisata Puncak pada hari ini. Buat teman-teman yang menjadi sopir angkot di Bogor alah jalur Puncak yang sudah dapat kompensasi, jangan bandel-bandel ya. Sebagai apresiasi atas pengabdian mereka selama ini, sehingga kami izinkan. Yang kedua, Itu salah tindakan itu, gitu loh. Itu salah, nggak boleh. Mobil dinas itu untuk kepentingan dinas, titik. Kepala Desa Kelapa Nunggal mengaku bersalah dan menyebut akan menarik kembali surat permintaan dana itu. Nah, kemudian perlakuannya bagaimana? Ya sama dong, perlakukan kayak preman di Bekasi. Yo, Mang Santi Bieber. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang si Abu Bolos, si Pakun lagi nundutan alias ngantuk-ngantukan ya. Dua topi mangkok, in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silahkan dicengkling. Cengklinyo. Yes. Today kita masih bahas soal Kang Deddy Mulyadi nih yang gak habis-habis gebrakannya. Tapi kali ini ada liputan dari atau laporan dari teman-teman warga setempat gitu ya. Yang merangkum beberapa momen yang apa ya? Dibilangnya apa ya? Susah banget gitu buat nurut gitu. Ada supir angkot yang tetap beroperasi, dapat direcord gitu. Udah diamankan atau dihimbau juga sama di sub terkait gitu. Terus ada wali kota Depok yang bader banget, disuruh jangan pakai mobil dinas buat mudik, malah mengizinkan bawahannya pakai mobil dinas buat mudik. Ada aja alasan, nanti kita lihat. Yang paling wadidaw sih yang terakhir, yang minta THR itu sekarang lagi dakdikduk nih kejelasannya seperti apa. Si Pak Kades. Kita pack jadi satu, meluncur dulu. Terus Ninyo, ya. Yang pertama soal angkot di area Cipanas Puncak apa ya? Walaupun diposting sama Tribun Bekasi, tapi videonya tentang angkot Cipanas Puncak yang kedapatan tetap beroperasi itu, walaupun sudah diberikan kompensasi. Mungkin kalau ini oknum ya, kan ada dua kemungkinan ya. Kemungkinannya bahwa yang beroperasi ini tidak terdata sehingga tidak dapat kompensasi. Itu kita positif thinkingnya. Kemungkinan kedua ya bandel aja. Nah bandel mungkin kayak ya udah nggak akan dikontrol ini. Ternyata ada petugas yang mengawasi. Kenal ditegur. Kita lihat kayak gimana videonya, ceki-ceki. play. Selamat sore sahabat Warta Kota dan Tribuners. Saat ini saya berada di Simpang Gadok, Jalan Raya Puncak, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tribuners, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menginstruksikan agar angkutan umum atau angkot di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor berhenti beroperasi pada 1 April hingga 7 April 2025 atau selama libur Lebaran. Kebijakan ini dikeluarkan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan ini sehingga tidak terjadi kemacetan parah. Nah, para supir angkot yang jumlahnya ada 715 diberikan kompensasi berupa uang 1,5 juta dan sembako. Dan kebijakan ini mulai diterapkan pada hari ini hingga tanggal 7 April 2025 nanti. Namun berdasarkan pantauan Warta Kota, masih banyak angkutan kota yang berkeliaran di jalur wisata Puncak pada hari ini, hari Lebaran kedua, Selasa 1 April 2025. Nah, tadi Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor sempat melakukan razia dan mendapati sejumlah angkot yang masih berkeliaran, lalu diberi peringatan. Dan menurut para supir angkot, mereka belum mendapat kompensasi dari Gubernur Jawa Barat sehingga terus beroperasi. Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor melalui Kabid Lalu Lintas dan Angkusasi telah mendata dan menegur sejumlah supir angkot yang
terus beroperasi pada libur lebaran ini dan meminta agar tidak dilakukan operasi onal angkot hingga tanggal 7 April nanti. Jika masih kedapatan beroperasi, maka izin trayek dari angkot tersebut akan dicabut. Demikian kami laporkan dari kawasan Megamendung, Jawa Barat. Selamat sore, salam sehat, dan selamat melanjutkan aktivitas. Ini masih ada Angkot yang beroperasi gimana ini? hari ini masih ada beroperasi, cuman 90% semuanya udah tertib ya, tinggal 10% lagi. Nah tetap kita akan kasih himbauan supaya hari-hari berikutnya nggak narik lagi gitu. Alasannya Pak? Alasannya karena yang tadi subsidi yang diberikan oleh gubernur itu ada yang diterima, ada yang enggak. Itu permasalahannya. Jadi mereka yang tidak menerima dia melakukan operasi. Tapi tetap kita akan ditindak, kita akan tindak. Tindaknya apa Pak? Himbauan sementara himbauan supaya ke depannya dari hari kedua, ketiga, keempat dan sampai hari ketujuh itu tidak beroperasi. Berarti mereka besok didaftarkan? Iya, betul sekali, betul. Kita daftarkan yang tidak ingin subsidi. Oke, siap. Berarti nggak dapat kemungkinan yang narik-narik itu, maksudnya yang kita bilang bandel masih narik itu ya belum dapat kompensasi kemungkinan, gitu. Tapi masih didata sama pihak di subnya gitu kan. Apakah data ini sudah tercatat atau belum gitu? Kan masih ada potensi buat gimmick aja. Wah, saya nggak dapat gimmick doang gitu. Padahal buat narik ataupun datanya udah kecatat, cuman pas pendistribusiannya ada miss nih sehingga nggak masuk nih. Nanti kan di cross check lagi, tapi yang jelas dicatat dulu datanya, platnya, segala macamnya, identitasnya gitu, dicek udah termasuk yang mendapat atau belum gitu. Tapi kita berpositif thinking dulu, belum terdata gitu ya. Walaupun Kang Deddy menyampaikan 2 kali kalau nggak salah tegurannya, teguran secara halus melalui videonya. Tapi nanti kita meluncur, sebelum kita meluncur, ini komen-komennya ada yang menarik nih. Akhir-akhir ini aku lagi ngeliat beberapa komen sama beberapa video yang kontra terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, yang padahal setelah ceki-ceki yang komen tuh kayaknya bukan warga Jabar juga gitu, tapi yang nggak tahu lah ya. Yang pertama kita lihat komen ini ada dari Quick Xiong Pai. Oh, tolonglah ya, nggak usah takut hak asasi manusia jika Anda merasa kebutuhan hidup Anda belum terpenuhi, katanya. Dibalas, kalau nggak paham mah nggak usah komen, mending diem aja ya. Oke bos, katanya ya. Ternyata banyak banget yang ngebales tuh, 202 loh ternyata. Kan udah dikompensasi. Nah ini contohnya nih, nggak ngikutin, ngelihat ada satu beritanya langsung kontra gitu. Ya sulit lah. Coba kita kasih nextnya Nyo, meluncur. Nih Nyo, sampai 2 kali teguran halus melalui video yang diposting di TikToknya Kang Deddy nih. Ini yang pertama dilancarkan kemarin sama Kang Deddy untuk mengingatkan lagi agar supir angkot yang udah dapat kompensasi, yuk komit yuk gitu. Kita lihat ceki-ceki. Play. Wilujeng enjing. Assalamualaikum sampurasun. Selamat liburan lebaran. Moga sudah bertemu dengan keluarganya, tidak kebanyakan makan opornya dan sayur cabenya. Nanti sakit perut kalau kebanyakan. Salam untuk keluarganya di rumah ya, seluruh warga Jawa Barat yang hari ini di Jawa Barat atau lagi mudik keluar Jawa Barat. Saya sampaikan salam, semoga sehat dan rezekinya lancar, karena bahagia sehari ini kemarin. Ini nanti hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima mungkin masih bahagia. Tapi hari keenam bekalnya udah habis, harus nyari lagi. Makanya di lebaran ini jangan berlebihan ya, atur keuangan dengan baik, jangan jor-joran. Karena masih ada hari esok yang kita harus hidup dengan baik ya. Dan untuk teman-teman saya di area Puncak ya, Cisarua, angkot-angkotnya jangan ngetem ya, libur. Yang Cipanas libur ya, nanti akan saya kontrol loh kalau Anda melanggar ya. Libur, biarkan masyarakat bisa melewati Cipanas tanpa kemacetan, melewati jalur-jalur di Bogor tanpa kemacetan. Walaupun di puncaknya sih pasti macet, karena kan
jumlah kendaraannya sangat tinggi dan masuk areal wisata itu kan perlu waktu. Untuk itu salam untuk semuanya, hati-hati barang bawaannya, jangan sampai ada yang hilang. Dompet nggak boleh hilang, tas nggak boleh hilang, apalagi pasangan nggak boleh hilang. Kalau udah hilang nyari laginya susah. Buat kawan-kawan yang di Pelabuhan Ratu ya, hati-hati juga ya, ombak badainya, dan siapkan tenaga-tenaga penyelamat kalau ada kejadian. Mudah-mudahan tidak pernah ada. Di Pangandaran selalu saja ada peristiwa ketika Lebaran yang terbawa ombak. Untuk itu ya kalau sangat rawan nggak usah berenang, dan saya minta para petugas pengamanan pantainya siaga ya. Dan untuk seluruh petugas keamanan, polisi, tentara, Satpol PP, Linmas, semuanya, para medis, terima kasih. Perjalanan mudik kemarin relatif lancar, tidak begitu problem dan lebih baik dibanding tahun yang lalu. Salam untuk semuanya, tetap semangat, saya kembali akan olahraga mapai sawah. Bener-bener ya. Jadi kawal semuanya, proses liburannya dikawal, proses mudiknya dikawal, terus keamanan, keselamatan liburan maupun mudik itu dikawal juga ya. Tapi kita balik lagi ke soal teguran. Di sini bisa kita lihat ya, Kang Deddy masih negurnya dengan cara baik-baik gitu ya. Mungkin ya nakal-nakal dikit-dikit lah gitu. Makanya saya pantau loh ya. Ini kemarin dirilisnya 1 hari yang lalu saat video dari Warta Kota tadi rilis gitu kan, yang menangkap beberapa momen saat Dishub menghimbau agar angkot-angkot ya di daerah puncak tersebut jangan beroperasi gitu. Nah tadi di hari ini juga di ini lagi apa namanya? Diingetin lagi sama Kang Deddy meluncur. Cus. Nih yang terbaru 9 jam yang lalu diingetin lagi nih. Apakah dapat laporan lagi bahwa masih bandel? Cuman aku belum nemu video dari teman-teman netizen untuk yang hari ini gitu ya. Kita lihat kayak gimana ceki-ceki. Play. Wilujeng enjing, selamat pagi, assalamualaikum, sampurasun. Semoga sehat selalu semuanya. Jangan lupa hati-hati di perjalanan yang arus balik, yang pergi berwisata, hati-hati pertimbangkan kondisi lingkungannya. Buat teman-teman yang menjadi sopir angkot di Bogor, alah jalur puncak yang sudah dapat kompensasi, jangan bandel-bandel ya. Mari kita saling menghargai. Kan sudah dikasih uang saku ya. Mudah-mudahan saja bisa tetap tinggal di rumah bersama keluarga ya. Biar arus yang pergi wisatanya lancar. Buat yang di Cipanas ya, nanti pasti saya ngontrol loh gitu. Mudah-mudahan ikhtiar ini bisa memberikan manfaat, dan sampai sekarang sudah relatif optimal manfaatnya karena saya terus memantau dalam setiap waktu ya. Terima kasih yang sudah mentaati apa yang saya anjurkan, dan saya sampaikan juga awas hati-hati yang tidak mentaati. Yuk kita saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga lingkungan dan saling pengertian, karena selama ini saya selalu pengertian pada siapapun. Salam untuk semuanya, pada sehat ya, pada semangat. Jangan habisin uang hanya untuk seminggu setelah Lebaran, kemudian setelah Lebaran 1 bulan kemudian kita pinjam kanan kiri, membuat beban untuk setahun ke depan. Jangan. Hidup ada ukuran dan takarannya. Jangan jadi raja sehari kemudian sengsara selamanya. Salam untuk semuanya, semoga pada sehat selalu. Yang di rumah sakit semoga lekas sembuh, diberikan kesabaran dan diberikan rezeki untuk kehidupan kesehariannya, karena orang sakit itu berhenti dari aktivitas ekonomi, uangnya harus nombokin dalam setiap waktu. Semoga segera disembuhkan. Sampai 2 kali kemungkinan nih dugaanku ada beberapa mungkin ya yang sudah didata oleh pihak Dishub. Setelah dicek ada kok, sudah kok menerima, berarti emang bandel aja gitu. Makanya diingatkan lagi. Balik lagi, aku mau mending diomel-omelin. Lu kemana gimana? Mana yang gak benar gitu, daripada halus-halus. Hati-hati, nanti ada konsekuensinya. Nah itu ngeri tuh biasanya tuh. Apakah kalau memang benar terbukti ya ternyata sudah dapat,
tapi tetap bandel gitu kan, diingatkan dan tetap bandel gitu. Apakah nanti nextnya di tahun berikutnya akan di blacklist dari kompensasi? Ya nggak, kayak karena kan percuma lu dikasih juga lu tetap narik-narik juga gitu kan, kasarnya begitu. Sedangkan sebagian besar yang udah pada dapat tuh katanya pihak Disupan 90% ya mereka kompak gitu. Cuman gara-gara ya mungkin sekitar 10%-an yang bandel gitu, jangan sampai nanti kena imbasnya juga 90 nih. Iya, jadi mendingan ya udah di blacklist aja nih yang bandel-bandel yang ternyata setelah didata sudah dapat kok kompensasinya gitu. Jadi untuk tahun depan tetap ada kompensasi, cuma yang ini di blacklist gak diajak. Tadi ajak mana emang tadi ajak tuh kompak sih hese pusing tolonglah. Cuman Bang, aku jadi kayak kebayang gitu. Ini kan udah dikasih kompensasi aja masih ada beberapa yang bandel gitu. Apalagi kalau cuman jangan, tidak boleh, bla bla bla, tapi nggak ada kompensasi. Kebayang dong. Iya, betul. Iya, pasti akan susah. Iya. Ya pertama memang mungkin 1-2 bandel ya. Kedua, ya himbauan doang nggak ada kompensasi ya berat gitu. Iya, karena ya gimana pun mereka juga butuh pemasukan. Tolonglah. Coba kita kasih nextnya. Cus. Ninyo, nextnya ada laporan dari salah satu netizen Puncak nih yang melewati daerah tersebut nih soal rute dan kebijakan memberikan kompensasi kepada angkutan umum ya untuk tidak beroperasi selama masa libur Lebaran. Ceki. Play. Hebat Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Puncak hari kedua nggak macet. Dia ngasih subsidi ke angkot, supir angkot, jadi nggak narik, jadi Puncak gak macet nih jam 1:30 lah, 1:30 siang hari kedua Puncak tidak macet, biasanya udah total macet. Hebat nih Gubernur Jawa Barat Kang Deddy. Laporannya sih sudah tidak terlalu macet ya di hari kedua ya, tapi balik lagi Mama mau cross check juga ke Santuy People yang kebetulan melewati area tersebut, rute tersebut, atau tinggal di sekitaran gitu kan, bisa diinfokan. Karena di komen-komen di sosmed terutama di TikTok tuh masih simpang siur, ada yang bilang macet gitu kan, ada yang bilang warga pada ngeluh gak ada angkutan umum gitu, padahal kan bisa nge-Grab ya gitu, tapi nggak tahu juga. Jadinya bingung, simpang siur. Makanya Mama mau nanya ke teman-teman Santuy People aja gitu yang lebih kita percaya gitu, tolonglah ya. Kita kasih nextnya. Just. Ninyo. Nextnya, aduh mumet banget. Kalau tadi ada oknum supir angkot yang bandel gitu ya, nggak mau nurut sama himbauan dan peraturan dari Bapak Gubernur Jawa Barat gitu. Kalau ini ada Bapak Wali Kota Depok. Dari Kompas TV Indonesia. Aduh, udah dibaca captionnya ini. Ada nama lagi. Wali Kota Depok Supian Suri mengizinkan aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Depok menggunakan mobil dinas untuk perjalanan mudik Lebaran 2025. Alasannya, aduh, kalau udah ngomong alasan suka wadididau nih. Kata Supian, ASN di lingkungan pemerintah Kota Depok sebagian besar tidak memiliki kendaraan pribadi. Dengan kebijakan ini, ia berharap para ASN yang ingin mudik Lebaran bisa terbantu, katanya. Selain itu, langkah ini sebagai apresiasi atas pengabdian mereka. Oke, jadi katanya nggak punya mobil, makanya mobil dinas bisa membantu mudik, sama ini apresiasi. Yang sebelum di-play, kebijakan ini akhirnya ditegur sama Kang Deddy, sama Pak Menteri, bahkan sampai disorot KPK. Wah. Karena menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Aduh, tolonglah. Aduh, sulit. Ini kita lihat dulu kayak gimana dari Kompas TV Indonesia. Ceki. Play. Sebagai apresiasi atas pengabdian mereka selama ini, sehingga kami izinkan. Yang kedua, kepada Pak pimpinan teman-teman yang memang dipercaya pegang kendaraan dinas. Pertama, ya enggak semua mereka juga punya kendaraan dinas, kendaraan, sehingga diharapkan bisa membantu sebagai apresiasi atas pengabdian mereka selama ini, sehingga kami izinkan. Yang kedua, juga diharapkan akan bisa memudahkan mereka kembali ke Depok gitu ya, sehingga tidak terhambat masalah transportasi ya, itu yang enggak, emang kalau nggak pakai mobil dinas nggak pulang lagi gitu kan, pasti mereka juga kerja ya gitu. Iya enggak?
Mumet banget. Kalau di compare sama pekerja-pekerja di tempat lain gitu kan, nggak punya mobil masih bisa lewat kereta, Naik kereta lewat bisa, umum. bis bisa. Balik tepat waktu karena ada yang namanya manajemen waktu nih. Oke, gue masuk tanggal sekian, harus siapin buat balik lagi ke tempat bekerja tanggal berapa gitu. Iya, perjalanan berapa lama? Iya, soalnya penjelasan barusan yang sepotong barusan, mohon maaf dipotong ya. Itu seolah-olah ini kalau nggak ada mobil dinas mereka nggak bisa mudik, sama kalau mudik susah balik lagi gitu, seolah-olah kayak gitu. Aduh anjing liar ayo gua. Lanjut lagi. Terus Yang kedua ya, yang ketiga kami tetap meminta bertanggung jawab terhadap kendaraan dinas. Saat ini udah berapa Pak yang dipakai mobil dinas? Mungkin udah ada yang pakai. Nah, prinsipnya kita mereka bertanggung jawab terhadap mobil dinas masing-masing lah gitu. Jadi nggak ada yang khusus, nggak sampai detail siapa yang bawa pulang, siapa yang itu belum sampai ke situ sih, kita memang tidak seperti itu. Prinsipnya mau bawa pulang kampung atau tetap nggak dibawa kemana-mana ya, pertanggungjawaban terhadap mobil dinas melekat terhadap yang diamanahkan. Artinya kalau terjadi hal yang tidak diinginkan hilang, ya itu menjadi tanggung jawab mereka, sehingga harus mengembalikan kerugian negara kalau memang itu terjadi gitu. Aduh, kenapa ini teh? Aku mah kalau ngelihat warga gitu kayak tadi supir angkot gitu ya, oknum-oknum yang masih bandel kayak ya udah ada warga gitu kan, rada sulit gitu untuk dihimbau, diarahkan ya mungkin ya. Ini pejabat negara. Aduh, tolonglah. aku ngerti sih maksud Bapak Wali Kotanya tadi. Maksudnya mungkin baik ya Mang ya, kayak biar nggak repot gitu. Cuman kan nggak boleh masalahnya tuh. Ada aturannya, nggak Iya. boleh. Ini bahkan bukan sampai ini bahkan bukan cuma sampai Kang Deddy doang yang akhirnya merespon menegur, sampai menteri, karena memang ada aturan yang nggak boleh. Ini kok sekonyong-konyong boleh buat apresiasi. Nah kok kalau ada apa-apa juga mereka tanggung jawab sendiri. Iya, yang mau menjamin mereka bakal tanggung jawab sendiri siapa? Iya. Gitu kan. Kalau udah kenapa-kenapa ya akhirnya yang tekor mah ya duit-duit negara juga kan kasarnya mah. Aduh, liar. Kita cek komen-komennya. Ada dari DTS Corp. Nanti kalau ada kerusakan sama biaya servis Bapak yang tanggung ya. Oh tidak bisa, kan masing-masing. Masing-masing tuh ya negara gitu Mas. Liar aku mah. Ada dari Andi yang menduga-duga Wali Kota Depok mengizinkan karena si wali kotanya juga butuh. Mungkin masuk akal, tapi balik lagi ini dugaan ya. Ninyo, ada dari user ya. Kalau ada user mah rada sulit ya, yang membela dan mendukung kebijakan Wali Kota Depok ini ya. Yang penting bensin dan tolnya tetap beli sendiri dan bertanggung jawab. Rusak perbaiki, hilang ganti. Iya, ya bebas, pro kontra mah bebas. Cuman kan poin utama itu adalah aturan dari negara bahkan sudah melarang gitu. Kok ini bisa-bisanya robos aturan, nggak nurut, bandel lah tinggal liar mumet mending kita langsung ke respon dari Kang Deddy muncul. Nio, dari Inyus. Iya, Deddy Mulyadi tegur Wali Kota Depok soal perizinan ASN mudik pakai mobil dinas. Liar, ceki. Satu lagi Pak soal ASN Wali Kota Depok Pak membolehkan ASN untuk membawa mobil dinas. Ya gini, kan dia Pak Wali Kota ini berargumentasi tidak semua ASN itu punya mobil dinas. Tetapi pemegang mobil dinas itu rata-rata pejabat eselon 3 dan eselon 2. Karena eselon 4 nggak ada mobil dinas, kecuali kalau UPTD di kabupaten kota yang PU itu punya mobil dinas bak yang biasa ngangkut pasir, ya kan? Tunjangannya cukup, gitu loh. Kalau tunjangan ASN eselon 3, eselon 2 itu cukup, nggak mungkin nggak punya mobil. Kalau masih punya mobil, ngapain pakai mobil dinas? Sederhana logikanya. Tapi diatensi oleh KPK sendiri Pak untuk. Ya artinya kan itu salah tindakan itu, gitu loh. Itu salah. Nggak boleh mobil dinas itu untuk kepentingan dinas, titik. Tidak untuk kepentingan yang lain. Ada teguran Pak? Ya? Teguran mungkin dari Pak Buk. Tadi malam sudah saya tegur. Nanti nggak boleh ada pernyataan yang seperti itu lagi. Itu membuka ruang pada kebijakan-kebijakan yang lainnya. Nanti abai. Kan begini resikonya. Gimana kalau mobilnya di jalannya mengalami problem?
kan menjadi resiko itu negara loh keuangannya, harus dipertanggungjawabkan. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kalau ada argumentasi tidak semua ASN punya mobil dinas, yang punya mobil dinas itu adalah pejabat eselon 3 dan 2. Dan semua eselon 3 dan 2 itu kalau tidak punya mobil berarti ngelola uangnya nggak bener. Artinya mengabaikan instruksi gubernur, Pak? Iya dong, abai. Ya. Logikanya yang dapat mobil dinas itu gaji dan tunjangan segala macam itu udah gede, ya kali nggak punya mobil pribadi gitu ya. Jadi ya tolonglah, apakah karena kan buat mudik jarak jauh maintain sebelum sama maintain sesudah tuh yang biayanya mungkin cukup mahal kali ya. Apakah mengakali di situnya gitu sehingga mobil dinas atau balik lagi ini semua hanya dugaanku ya. Ada pride tersendiri. Pulang kampung dengan plat, iya. Pak Pejabat, siap Pak Pejabat. Apakah ada pride di situnya juga, gitu kan? Sama di perjalanan mungkin ada benefit tersendiri melihat platnya, wah plat dinas gitu atau seperti apa? Gitu. Balik lagi ini hanya dugaan, gitu kan? Siapa gitu ya? Siapa pejabat gitu mungkin kali ya nggak tahu siapa ASN gitu. Baik lagi tapi itu dugaan ya, dugaan karena banyak banget yang bisa diduga. Yang pertama nggak mau budget maintenance before sama after gitu kan. Yang kedua ada pride tersendiri ketika pulang kampung bawa mobil, wih mobil dinas nih bos, siap gitu. Atau ya apa gitu. Soalnya kalau logika dari Kang Deddy, kalau lu bersedia bertanggung jawab ketika ada kenapa nggak pakai mobil sendiri? Kalau dibilang nggak punya mobil sendiri, gaji dan tunjangan level yang dapat mobil dinas tuh udah memungkinkan banget buat punya mobil gitu. Jadinya pilihannya tadi kata Kang Deddy, kalau misalnya emang beneran nggak punya mobil, ya berarti nggak bisa ngelola keuangan katanya. Ya intinya argumennya ada yang aneh gitu, makanya enteng banget di counter gitu ya. Cuma aku salfok tadi sama ekspresi orang-orang yang di belakang Kang Deddy tuh, mungkin dalam hatinya kayak habis pakai ngeles segala, pakai bikin argumen segala, tolonglah, bukan minta maaf atau kayak gimana malah counter argumen lagi. Aduh mumet, tolonglah. Pasti dagdikduk juga nih sekarang nih ya. Terus juga ada respon dari Menteri Dalam Negeri ini, dari Wakil Menteri Dalam Negeri ini meluncur. Ninyo. Dari Inews juga, Wamendagri atau Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya bakal tegur Wali Kota Depok soal ASN mudik pakai mobil dinas. Ceki. Wali Kota Depok memperbolehkan ASN. Mobil dinas itu aset negara, fasilitas negara yang semestinya digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan tugas dan pelayanan publik. Jadi kalau tidak terkait dengan tugas, pelayanan publik, apalagi pelayanan pribadi, ya seharusnya tidak digunakan. Apalagi ada risiko kerusakan yang mungkin akan berdampak pada kerugian negara gitu ya. Jadi kami meminta kepada seluruh kepala daerah untuk memperhatikan hal ini, menjaga hal ini. Ini sudah aturan yang tidak berubah gitu ya. Ya kita akan tegur ya. Sanksinya tentu disampaikan nanti oleh pembina kepegawaian masing-masing. Pak Gubernur nanti pasti akan memberikan sanksinya. Ya makasih. Gubernur. Tuh aturannya nggak ada yang berubah dari dulu katanya tuh ya. Tapi sekonyong-konyong ya ngide aja gitu kali ya. Boleh saya jamin. Mungkin begitu kali ya dugaanku. Pak ini gimana Pak? Pakai udah nanti gitu ada saya tenang gitu atasnya nggak setuju ya. Tapi dari Pak Bima Arya sebagai Wamendagri nanti akan mungkin secara langsung menegur ke Kang Deddy, Kang gimana nih Pak Gub, wali kotanya nih ada yang melanggar, nanti Kang Deddy negor lagi ke ini itu kali seperti apa tegurannya nanti kita tunggu rilis kalau dirilis ya. Nah ini bandel kedua ya. Udah dibilang nggak boleh pakai mobil dinas, tiba-tiba ngizinin ASN di bawahnya boleh pakai mobil dinas nih. Buat mudik ya. Buat mudik, liar. Bandel ketiga meluncur. Ninyo, bandel ketiga, bandel terepik, terwadididaw yang mungkin bakal ditunggu-tunggu sama teman-teman netizen nih, seperti apa langkah tindak tegasnya nih ya, mungkin akan direalisasikan setelah masa libur lebaran selesai kali ya.
Ini Kades Kelapa Nunggal yang minta THR 165 juta ke perusahaan yang setelah diklarifikasi itu bukan permintaan tapi hanya himbauan, jadi tolong diabaikan katanya. Ceki. Play. Viral surat permohonan dana kepada pimpinan perusahaan dari pemerintahan Desa Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Surat nomor 100/3/2025 tertanggal 12 Maret 2025 menjelaskan pengajuan tunjangan hari raya alias THR kepada pimpinan perusahaan yang ada di wilayah Da. Tak main-main, anggaran yang diminta ialah 165 juta rupiah. Surat itu ditandatangani oleh Kepala Desa Kelapa Nunggal, Ade Endang Saripudin. Menanggapi beredarnya surat permohonan dana tersebut, Ade Endang pun buka suara. Ia mengatakan surat tersebut hanyalah bersifat imbauan. Ade juga meminta para pengusaha mengabaikan surat yang sudah beredar di media sosial. Ade Endang selaku Kepala Desa Kelapa Nunggal mengaku bersalah dan menyebut akan menarik kembali surat permintaan dana itu. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rohmat Jatnika pun ikut memberikan tanggapannya. Ajat mengatakan Bupati Bogor Rudi Susmanto sudah membuat edaran terkait dengan larangan permintaan THR kepada perusahaan. Ajat menyebut pihaknya akan memberikan sanksi tegas dalam permasalahan ini. Himbauan kok minta gitu, tolong lah ya. Nah ini kita lihat respon dari Kang Deddy Meluncur. Ninyo, ya. Kalau kita compare respon dari case-case tersebut, ini menurutku yang paling wadidaw responnya gitu. Kalau yang pertama supir angkot responnya masih senyum-senyum santai. Terus yang wali kota Depok masih diomongin gitu kan, masih kayak nadanya kalem-kalem aja. Nah ini yang sepertinya apa ya, respon yang paling bikin Kang Deddy ngamuk sepertinya ya. Ceki. Play. Kades Bogor, dari sisi otoritas kewenangan kan SK kepala desa itu dari bupati. Maka bupati harus punya tanggung jawab terhadap pembinaan kepala desa. Itu dari sisi aspek kewenangan ya, otorisasi. Tetapi dari sisi aspek kepala desa abai terhadap instruksi gubernur, itu kesalahan yang tidak bisa diampuni. Gitu loh Pak, abai Pak. Nah kemudian perlakuannya bagaimana? Ya sama dong, perlakukan kayak preman di Bekasi. Ya udah, polisinya bertindak. Kan preman Bekasi juga ditangkap kan? Ditahan kan? Preman ditahan. Masa kepala desa kan sudah tahu ada instruksi. Kan dia melakukan sebuah perbuatan meminta untuk digratifikasi. Melanggar hukum. Jadi tidak cukup hanya pembinaan, harus ada tindakan tegas. Secara hierarki dari Pemprov juga kan ada juga semacam kayak bantuan keuangan untuk desa-desa Pak. Ya itu. Gimana? Ya itu yang akan nanti kan lagi rumuskan, saya rumusan. Jadi itu yang akan, dan kita hanya akan menurunkan bantuan kepada desa yang desanya sudah bisa melakukan tertib pengelolaan keuangan, tertib pengelolaan pembangunan, termasuk desanya bisa ngurus sampah. Desanya yang masih kotor, nggak mau ngurus sampah, nggak mau ngurus sungai, aku nggak turunin bantuan. Tuh, kalau kita bandingkan respon by respon, ini yang paling ngamuk sih sepertinya ya kan, dari ekspresinya ya nggak, dari kata-katanya bahkan langsung dimention. Kalau yang sebelum-sebelumnya nanti ayo saya pantau, kalau itu wali kota udah saya tegur semalam nggak boleh gitu lagi. Kalau yang ini bertindak tegas, preman aja ditangkap gitu, masa ini nggak ditangkap? Masalahnya kan itu udah ada himbauannya pertama. Betul. Terus yang kedua udah ada contohnya dan nggak cuma satu. Betul. Gitu. Kok ya masih? Gitu. Terus jadi kayak mungkin gemes gitu Kang Dedinya. Iya, yang bikin makin gemesnya balik lagi. Iya, setahu kita gitu kan, KDM ini paling sensitif sama hal-hal yang berbau-bau premanisme gitu. Kayak mungkin ya udahlah tangkap aja lah, tinggal ganti kepala desa baru, masih banyak gitu yang orang bener yang mau jadi kades gitu. Mungkin. Soal tadi nggak yang tegur, nggak yang himbau, nggak, tindak tegas katanya tuh. Tindak tegas. Gak cukup kalau cuma pembinaan doang. Gak cukup katanya Maya. Tinggal kita tunggu aja nih realisasinya nanti seperti apa setelah masa libur lebaran selesai nih. Pasti diumumin yang bandel siapa aja, terus konsekuensinya apa gitu kan. Pasti diumumin karena balik lagi kan ciri khasnya transparansinya ini gitu. Tolonglah. Kita kelasnya meluncur. Ninyo, lastnya kita kasih atau sisipin update dari channel Heru Bakmal nih.
netizen setempat yang menyidak supir angkot Puncak nih melihat kondisi seperti apa, memberikan laporan. Mantap. Kita highlight mungkin 1-2 menitan. Mohon izin, Santuy People yang pengen full ya silahkan meluncur ke Heru Bakmal. Ceki-ceki. Play. Programnya Bang Mamat, gimana nih kemarin program Bapak Aing liburkan angkot? Agak lancar ya? Lancar ya? Lancar. Ini kita buat konten YouTube nih, ngebantu Pak Deddy Mulyadi. Kita ngecek, ternyata dari atas lancar. Ini kita beli gemblong nih, khasnya Puncak nih. Tapi kalau dilihat sih bener ya. Ini kayaknya tersendat karena memang pertigaan Taman Safari ya. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Ini video saya ambil di tanggal 1 April atau lebih tepat di Lebaran hari kedua. Saya penasaran aja, kemarin ada program dari Pak Gubernur Deddy Mulyadi yang meliburkan semua supir angkot di jalur Cipanas maupun Puncak Bogor ya. Sebenarnya tadi saya dari arah Cipanas ya. Kalau saya lihat kayaknya berhasil ya. Nggak ada angkot-angkot yang narik ya di hari Lebaran kedua ini. Nah dari Puncak Pas ini saya penasaran ya. Coba kita turun ke bawah, kita ke arah Pasar Cisarua. Kita cek and recheck aja ya. Oke, ini saya putar balik. Agak sedikit gerimis juga. Nih sambil menahan dingin. Kebetulan di belakang ada Aleta dan juga ibunya ya. Nah ini saya putar balik ya. Oke, nih kita putar balik. Kita langsung yang ke arah Masjid At-Ta'awun. Nanti kita melintasin Liwet Asep Strawberry. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di channel YouTube Heru Bakmal. Kalau kalian suka silahkan kalian subscribe. Silakan kalian share ke media sosial yang kalian punya, barangkali bermanfaat dan berguna. Saya jujur datang udah sore, penasaran aja ya. Apakah program Pak Deddy Mulyadi, gubernur terbaik saat ini berhasil ya? Kalau lihat tuh, angkot udah mulai minggir ya. Nah di sini asik nih buat nyantai ya. Tuh kalau kalian mau ngopi. Nih lihat ya, suasana gerimis. Jadi orang-orang sebagian ada yang pakai jas hujan, termasuk saya tuh pakai jas hujan. Aleta juga pakai jas hujan. Nah, kita langsung gasken ke bawah. Sebelum nanti sekitar tanggal 6 apa 7 ya, kita balik lagi ke Jalan Gabus Raya ke Tambun ya. Kita balik lagi ngonten normalisasi Kali Gabus dan juga Kali PJT. Nah ini Liwet Asep Strawberry, satu-satunya bangunan mewah di jalur Puncak yang masih berdiri. Yang lain udah pada salto dibongkar. Oke guys, kita langsung cek and recheck ke bawah ke arah Pasar Cisarua. Gila. Ntar dulu, ini biru-biru angkot nih. Oh bukan. Gila. Enak banget bawa ini loh Heru Bakmal subrek gila, mantap. Dan ternyata nggak cuma di Puncak doang ya, iya. Dia balik lagi ke Gabus. Nah ini yang ku bilang nih. Jadi banyak juga konten kreator yang apa ya? Ya mutualisme. Konten kreator terbantu dengan apa ya? Jadi kayak nggak perlu sulit-sulit nyari bahan liputan gitu karena udah ada gitu. Kita tinggal datang. Mengupdate, meliput dari point of view kita masing-masing gitu. Dan views yang didapat gitu karena balik lagi topiknya lagi hype banget juga gede gitu. Menguntungkan kan? Iya. Terus juga dari pihak tim Pemprov Jabarnya juga menguntungkan karena apa? Karena dapat informasi yang kayak model-model begini nih. Beda kalau misalkan yang ngecek petugas langsung ya nggak, mungkin nanti akan ada info masuk dalam artian ada petugas amanin gitu, jadi nggak apa adanya. Kalau kayak gini kan warga yang ngecek kelihatan tuh, oh ini ada, oh ini melanggar gitu, oh ini enggak gitu. Dan bahannya dalam bentuk video bisa dijadikan bukti. Nih kamu melanggar, ada di rekaman channel ini, nih lihat itu. Mantap nih kalau kayak gini enak banget. Hasil liputan para warga gitu kan nyampe ke Kang Deddy, di follow up, dilempar ke dinas terkait nih gimana nih tertibkan gitu.
Sama yang bikin aku salfok itu Mang, Apa tuh? jalanannya lowong banget. Tapi balik lagi aku pun mau salfok. Cuma aku nggak tahu idealnya selowong ini gitu atau enggak gitu. Jadi aku belum tahu ini. Selama lebaran ya. Iya, ini tuh normal jalannya atau ya ini lebih lowong dibanding yang sebelumnya gitu. Aku nggak tahu gitu. Jadi kayak nggak ada komparasinya kalau buat aku gitu. Jadi sampai yang tahu monggo dikasih info apakah biasanya nggak selowong ini, biasanya kusut gitu atau memang nggak, biasanya juga lowong kalau lebaran tahun kemarin gitu. Mungkin update segini dulu aja kalinya. Aku mah nggak sabar sama Kades Kelapa Nunggal pengen tahu kayak gimana tindak lanjutannya sama Wali Kota Depok gitu. Kalau supir angkotnya mungkin kayak ditegur-tegur biasa kali ya, bandel-bandel tipis-tipis ya. Yaudah, sambil menunggu kelanjutannya, besok ada update seperti apa. Karena si Pakon masih tidur dan si Abu lagi pengen main-main, berarti sekarang kita waktunya meluncur ke Setting to Super Tank. Meluncur. Cus. Yo. Yes. Super Tank Sita kalian ada 3. Ada 3. Yang pertama kita buka dari Enita Esika Wibowo. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah buat Nyomang dan teman-teman setia Radio Santuy. Mohon maaf lahir batin. Peluk sayang buat Pakun ya. Yong. Lagi tidur dia capek tadi seharian main gak habis-habis ya. Biarin nanti Super Tanksnya buat Abu. Nextnya ada dari Enzo Sander. Mohon maaf lahir batin Nyomang, Abu Pakun. Nyomang udah kayak KDM gak ada liburnya. Ya kita nyari makan kita tolong lah ya. Lastnya dari Yulika. Mohon maaf lahir batin Nyonyo dan Mamang ya. Mamang Nyonyo. Boleh nggak minta gubernur plus wakil ditukar sama KDM, udah tak kasih 2 sekaligus ya. Sumpah gebrakan mereka saja nggak tahu, tapi denger disuruh hapus tunggakan pajak ada nggak ada respon. Sekali lagi minal aidin Bapak izin Nyonyo dan Mamang ya. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin juga dan habis ya berbangun ketahuan Bu, bagi 2 ya, sabar ya. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut deh komen seperti biasanya dan Mamang, Abu yang bete jatah super thanksnya dibagi 2 karena bocahnya bangun 2 tapi mangkok. Cabut dulu dan ciao.